Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Madam Siti Perdi Rahayu M. Hum selaku dosen pembimbing mata kuliah Apresiasi Budaya kelas B Pendidikan Bahasa Prancis 2020 Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, saya Azizah Ayu Nursyami Sugiarto dengan rekan saya Farah Aulia Rahman dan Intan Anugrah Putri. Pada video ini kami akan mempresentasikan materi sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Tujuannya, sistem kekerabatan atau organisasi sosial ini dilakukan untuk membentuk masyarakat yang menghasilkan suatu adat dan aturan tertentu. Menurut Kuncoro Ningrat, setiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh aturan-aturan dan adat istiadat dari kesatuan yang ada di lingkungan sehari-hari masyarakat tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farah. Definisi organisasi sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Eliot dan Merrill, mendefinisikan organisasi sosial sebagai suatu gambaran keadaan yang menjalankan peranan dan kedudukan beberapa sekumpulan individu dalam kesatuan sosial yang berfungsi sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, menurut Stephen Hunt, mendefinisikan organisasi sosial sebagai bentuk pengorganisasian kegiatan-kegiatan sosial dalam lingkup kelompok yang berlandaskan pada relasi sosial, serta dengan melibatkan peranan pengawasan sosial. Yang ketiga, menurut Ogbun dan Nimkov, mendefinisikan organisasi sosial sebagai artikulasi komponen-komponen yang berbeda untuk menjalankan fungsinya. Organisasi merupakan grup aktif yang dibuat untuk menyelesaikan persoalan tertentu. Selanjutnya, definisi organisasi sosial secara umum adalah adalah tatanan sosial yang bersifat formal, langgeng atau terus-menerus, memiliki aturan yang tegas dan mengikat, memiliki identitas secara kolektif, keanggotaan jelas dan rinci, serta memiliki jenjang atau tingkatan-tingkatan. Selanjutnya ada ciri-ciri organisasi sosial. Yang pertama, penggunaan batasan operasional yang jelas. Dalam menjalankan suatu organisasi sosial, salah satu ciri yang melekat adalah diterapkannya penggunaan batasan operasional yang jelas. Hal ini bertujuan agar tujuan bersama dapat tercapai dengan baik, serta memenuhi aspirasi para anggota organisasi tersebut. Yang kedua, memiliki identitas organisasi yang jelas. Organisasi sosial banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, memiliki ciri lain yaitu organisasi sosial tersebut memiliki identitas yang jelas, misal nama organisasi, alamat, dan nomor telepon, sehingga keberadaan organisasi dapat diakui oleh masyarakat luas. Yang ketiga, terdapat struktur keanggotaan dan status formal yang jelas. Pelaksanaan organisasi sosial di dalamnya terdapat struktur keanggotaan dan juga pengaturan status formal, sehingga setiap anggota mendapatkan pembagian peranan dan tugas yang jelas serta tersistem. Selanjutnya, memiliki dasar nilai dan norma. Dalam menjalankan organisasi sosial, ada dasar atau landasan dalam pengorganisasian secara jelas dan tersistem. Dasar atau landasan dalam organisasi sosial dalam bentuk pemberlakuan nilai dan norma. Nilai dan norma bertujuan sebagai seperangkat aturan yang mengatur pola perilaku anggota-anggotanya. Selanjutnya bersifat formalitas. Formalitas dalam hal ini bermakna bahwa organisasi sosial memiliki serangkaian bentuk perumusan, peraturan atau ketetapan secara tertulis dan memiliki sifat yang formal dan mengikat. Selanjutnya memiliki tingkatan-tingkatan dalam struktur kekuasaan dan kewenangan. Organisasi sosial juga memiliki karakteristik yaitu adanya tingkatan-tingkatan dalam struktur kekuasaan dan kewenangan, sehingga pola kekuasaan dan kewenangan yang terbentuk dalam organisasi sosial dapat digambarkan secara berjenjang dalam bentuk limas atau piramida. Yang terakhir mempunyai tujuan dan kepentingan yang jelas dan terarah. Organisasi sosial secara mendasar mempunyai tujuan dan kepentingan yang jelas dan terarah. Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan bersama dalam lingkup kelompok, serta mempertimbangkan aspek keuntungan dan kerugian demi keberlangsungan organisasi sosial yang bersangkutan. Berikutnya unsur-unsur organisasi sosial. Yang pertama, kumpulan individu, yaitu adanya individu sebagai anggota kelompok organisasi sosial. Yang kedua, interaksi sosial, yaitu adanya interaksi para anggotanya.
Interaksi dalam organisasi pada umumnya berbentuk kerjasama. Konflik eksis namun tidak dimanifestasikan. Yang ketiga, lembaga sosial, yaitu aspek-aspek kehidupan sosial yang mengalami institusionalisasi. Organisasi sosial pasti menyentuh aspek tertentu yang dirumuskan dalam tujuannya. Yang keempat, peran sosial, yaitu peran yang dimainkan oleh anggota organisasi sesuai posisi dalam struktur organisasi atau fungsinya. Yang kelima, kelas sosial, yaitu klasifikasi individu atau kelompok dalam organisasi secara hierarkis. Jumlah kelompok elit biasanya lebih sedikit dibanding anggotanya. Yang terakhir, tujuan organisasi, yaitu tujuan bersama, bukan tujuan individual yang hendak dicapai oleh para anggotanya melalui pembagian kerja dan kerjasama. Selanjutnya, fungsi organisasi sosial, yaitu yang pertama sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan berkelompok, yang kedua menjaga keutuhan dan kesatuan masyarakat, yang ketiga memberikan pengawasan kepada masyarakat. Materi selanjutnya disampaikan oleh rekan saya, Intan. Baiklah, sistem kekerabatan atau organisasi sosial ini bisa terbentuk karena adanya 1. Jenis perkawinan, 2. Prinsip penentukan pasangan, 3. Adat menetap, dan terakhir jenis keluarga. Jenis perkawinan. Menurut Marvin Harris, jenis perkawinan ada 7, yaitu monogami, yakni menikah dengan satu orang saja. Yang kedua, poligami, yaitu sistem perkawinan di mana salah satu pihak menikah dengan beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Poligami sendiri terbagi menjadi 2 macam, yaitu pada poin ketiga dan 4, poliandri dan poligini. Poliandri ialah suatu perkawinan yang memperbolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang dalam satu waktu yang bersamaan. Poligini ialah sistem perkawinan yang memperbolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan. Nah, yang kelima ada perkawinan kelompok, yaitu jenis perkawinan yang memperbolehkan laki-laki dengan beberapa wanita dapat melakukan suatu hubungan satu sama lainnya. Yang keenam ada levirat, yaitu perkawinan antara seorang janda dengan saudara laki-laki suaminya yang sudah meninggal. Dan yang terakhir ada sororat, yaitu perkawinan antara seorang duda dengan saudara perempuan istri yang sudah meninggal. Kemudian ada prinsip menentukan dari 2, yaitu prinsip eksogami, yaitu memilih calon pasangan dari luar kerabat, contohnya masyarakat Batak yang memilih pasangan yang bermarga lain. Yang kedua ada prinsip endogami, yaitu memilih calon pasangan dari kerabat sendiri, contohnya masyarakat Jawa kuno memilih menikah dengan sepupu jauh untuk menjaga kemurnian kebangsawanan. Kemudian ada adat menetap, menurut Kunchoro-Ningrat, ada 7 adat menetap. 1. Utro lokal, yaitu kebiasaan menetap di sekitar kerabat suami atau istri. Yang kedua ada free lokal, adat yang menetapkan pengantin harus menetap di sekitar kediaman kerabat suami. Yang ketiga ada uksori lokal, adat yang menetapkan pengantin menetap di sekitar kediaman kerabat istri. Yang kepada bilokal, adat yang menetapkan pengantin harus menetap di sekitar kediaman kerabat suami dan istri secara bergantian. Yang kelima ada afun lokal, adat yang menetapkan pengantin untuk tinggal di sekitar tempat kediaman saudara laki-laki dari suami ibu. Yang keenam ada neolokal, adat yang menetapkan pengantin untuk tinggal di kediaman baru yang tidak dekat dengan kedua kerabat pengantin, baik suami ataupun istri. Dan terakhir ada natolokal, yaitu adat yang menetapkan pengantin untuk tinggal terpisah dan suami tinggal di rumah kerabatnya. Dan kemudian ada jenis keluarga yang terbagi menjadi 3, yaitu keluarga batih atau inti, terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Yang kedua ada keluarga konjugal, yaitu keluarga inti, ayah, ibu, dan anak yang terdapat interaksi dengan kerabat salah satu atau 2 pihak orang tua, ayah dan ibu dari keluarga inti. Yang ketiga ada keluarga luas, meliputi hubungan antara paman, bibi, kakek, dan keluarga kakek, dan sebagainya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Azizah. Selanjutnya yaitu contoh organisasi sosial. Yang pertama ada negara. Negara merupakan contoh organisasi sosial yang besar. Anggotanya terdiri dari kumpulan individu atau rakyat. Kemudian pemerintah bekerja untuk menyelenggarakan negara. Selanjutnya, tindakan individu baik yang berperan sebagai pemerintah ataupun rakyat diatur oleh regulasi yang disepakati bersama, misalnya undang-undang atau peraturan pemerintah. Selanjutnya ada organisasi kemasyarakatan.
Organisasi kemasyarakatan atau ormas secara tipikal lahir dari bawah, bermula dari kesadaran masyarakat untuk berkumpul dan membentuk visi bersama. Aktivitas ormas yang selalu terorganisir menyiratkan statusnya sebagai organisasi sosial. Contohnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang merupakan ormas yang bergerak di bidang keagamaan. Selanjutnya ada keluarga. Keluarga merupakan organisasi sosial terkecil. Dalam keluarga ada status dan peran yang dimainkan oleh para anggotanya. Keluarga memiliki tujuan, misalnya sakinah, mawaddah, dan warohmah. Unsur lainnya juga terpenuhi dalam keluarga sehingga layak disebut sebagai organisasi sosial. Selanjutnya ada contoh wujud budaya organisasi sosial. Yang pertama ada pernikahan. Ide dari pernikahan yaitu rasa kasih sayang dan keinginan untuk membentuk rumah tangga. Kemudian aktivitas dari pernikahan sendiri yaitu berwujud ijab kabul, prosesi pernikahan, dan resepsi. Kemudian artefak atau bukti fisik dari pernikahan itu sendiri berupa buku nikah, cincin pernikahan, dan sebagainya. Selanjutnya ada Karang Taruna. Ide dari Karang Taruna sendiri yaitu rasa kekeluargaan dan keinginan untuk mempererat hubungan pemuda-pemudi desa. Aktivitas dari Karang Taruna yaitu berupa rapat Karang Taruna dan program kerja yang dilaksanakan oleh Karang Taruna. Kemudian bukti fisik atau artefak dari Karang Taruna yaitu berupa file laporan kegiatan, proposal kegiatan, laporan keuangan, dan sebagainya. Berikut sumber-sumber referensi yang kami dapatkan untuk membuat presentasi ini. Baik, itu tadi pembahasan mengenai sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Jika ada pertanyaan mengenai materi yang sudah disampaikan, silakan bertanya melalui kolom komentar, sebutkan nama, NIM, dan pertanyaannya. Kepada teman-teman yang sudah menyimak dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Merci beaucoup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.